Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang masyarakat madani. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya, Wahyuni Ayu Puspitasari, NIM 2020-410054, dan rekan saya, Fari Iswaniroh, NIM 2020-410044. Yang pertama, pengertian dari masyarakat madani. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sipil atau civilized yang berarti beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari sipil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Istilah masyarakat madani yang pertama dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur, berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan kestabilan masyarakat. Selanjutnya, sejarah dari masyarakat madani. Dimulai dari filsuf Yunani Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang memandang civil society sebagai sistem kewarganegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Rumusan civil society selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai dengan 1679 Masehi, dan John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704 Masehi, yang memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi natural society system. Fase kedua, pada tahun 1767 Masehi, Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Fase ketiga, pada tahun 1792, Thomas Paine mulai menamai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Bahkan dia dianggap sebagai antitesa negara. Fase keempat, wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh Hegel pada tahun 1770 sampai dengan 1837 Masehi. Kemudian Karl Marx pada tahun 1818 sampai dengan 1883 Masehi, dan Antonio Gramsci pada tahun 1891 sampai dengan 1937. Fase kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville pada tahun 1805 sampai dengan 1859 Masehi. Selanjutnya, konsep dari masyarakat madani. Adapun tokoh yang pertama kali menggagas istilah civil society ini adalah Adam Ferguson dalam bukunya sebuah esai tentang sejarah masyarakat sipil, yaitu An Essay on the History of Civil Society, yang terbit tahun 1773 di Skotlandia. Bila merujuk pada pengertian dalam bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun, masyarakat yang beradaban, yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah, Madinah sebagai negara utama, yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah yang panjang masyarakat barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state atau negara. Sementara itu, konsep masyarakat madani atau dalam khasanah barat dikenal sebagai civil society. Selanjutnya, unsur-unsur masyarakat madani. 1. Adanya wilayah publik yang luas. Free public sphere adalah ruang publik bebas sebagai sarana ekspresi publik.
di daerah ruang publik adalah bahwa semua warga negara memiliki posisi yang sama dan hak untuk transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan masyarakat madani di luar. Yang kedua, demokrasi. Demokrasi merupakan persyaratan mutlak bagi keberadaan masyarakat sipil yang lebih murni. Tanpa masyarakat sipil yang demokratis mungkin tidak terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil saat itu tidak mendapatkan dukungan nyata dari masyarakat. Secara umum, demokrasi adalah sistem politik sosial yang bersumber dan dibuat oleh, dari, dan untuk warga negara. Yang ketiga ada toleransi. Toleransi adalah saling menghormati dan perbedaan hormat pendapat. Yang keempat, pluralisme. Pluralitas atau pluralisme merupakan prasyarat lain untuk masyarakat madani. Pluralisme tidak hanya dipahami sebagai suatu sikap harus mengakui dan menerima kenyataan bahwa berbagai sosial, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima perbedaan sebagai rahmat positif dari Allah sebagai kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir ada keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional dari hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup semua aspek kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan peluang. Dalam arti lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemustaan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau golongan tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat madani. Merujuk pada Bahmuller 1997, ada beberapa ciri-ciri masyarakat madani, antara lain integrasi individu dan kelompok-kelompok eksekutif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan analisis sosial. Yang kedua ada penyebaran kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi di masyarakat dapat dikurangi dengan kekuatan-kekuatan alternatif. Dan yang terakhir ada pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritisi kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut diantaranya ada 1. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. LSM adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. LSM dalam konteks masyarakat madani bertugas mengadakan pemberdayaan masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengadakan penelitian dan analisis sosial program-program pembangunan masyarakat. Yang kedua, pers. Pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Selain itu, pers juga diharapkan dapat menyajikan berita yang secara objektif dan transparan. Yang ketiga, supremasi hukum atau rule of law. Setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan atau sebagai rakyat harus tunduk kepada aturan atau hukum, sehingga dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan dengan pemerintah melalui cara yang damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia. Yang keempat ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus, dosen dan mahasiswa yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Namun setiap gerakan yang dilakukan itu harus berada pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada real dan realitas yang betul-betul objektif, serta menyuarakan kepentingan rakyat. Sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat madani, maka perguruan tinggi memiliki tujuan utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat.
Dan yang terakhir adalah partai politik. Parpol merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.